Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara? Luar biasa ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa semenjak pandemik 2019 Desember yang terjadi di China, ya kami sekeluarga datang ke Indonesia bukan karena pandemik. Kami datang karena waktu itu laporan tahunan bulan Desember kami masuk di Indonesia dengan 2 koper. Tinggalkan rumah dan pelayanan tanpa pamitan, kita cuma jalan. Kita izin cuma 2 bulan, kami akan kembali dengan senyuman. Tapi akhirnya mulai dari detik itu kami tidak pernah kembali lagi. Gitu ya. Dan jujur bahwa sempat marah dalam hidup kami. Kayak saya sama istri marah karena kami tidak pamitan dengan tetangga, keluarga, dengan jemaat dan lain-lain. Dan itu merupakan pengalaman grieving bagi kami selama beberapa bulan. 1 tahun pertama itu grieving dan hal yang berat yang kami alami. Tetapi di dalam tahun-tahun itu kemudian kami dikuatkan Tuhan dan mengerti maksud Tuhan kenapa kami ada di sini. Satu ketika kami dengar firman Tuhan, ini di luar bahan khotbah ya, ini kesaksian. Dengar kesaksian khotbah mengenai Kisah Para Rasul 16 di mana Paulus mengambil perjalanan kedua untuk pergi pelayanan, kemudian dia ke Derbe, ke Listra, kemudian sampai di kota Derbe dia ketemu Paulus, dia ajak pergi, sampai di dalam perjalanan itu dia berencana turun ke Asia. Turun ke Asia, tetapi di Kisah Para Rasul 16 katakan dan Roh Allah, Roh Kudus menghentikan mereka, tidak mengizinkan mereka masuk ke Asia. Akhirnya mereka tetap jalan maju, pergi maju di kota berikutnya. Kemudian mereka berencana untuk naik ke Bitinia dan Pontus. Ternyata dikatakan Roh Yesus Kristus menghalangi mereka untuk naik ke atas. Dan akhirnya mereka terus maju ke depan sampai mendapat panggilan dari Makedonia. Dan saya mulai menyadari bahwa ternyata tidak semua pintu-pintu yang ditutup adalah kegagalan atau namanya kalah karena pekerjaan setan. Saya selalu percaya bahwa ada pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar, yang Allah siapkan, yang Allah rancangkan untuk kita semua untuk berjalan maju. Amin. Jadi tidak semua kegagalan, tidak semua hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kita adalah hal buruk. Tetapi ada rencana-rencana Tuhan yang baik yang selalu akan dinyatakan bagi kita. Dan pada akhirnya 1 tahun kemudian setelah dari Makedonia, akhirnya 1 tahun kemudian mereka pergi ke Asia. Tetapi semenjak dari itu mereka tidak pernah ke Pontus dan Bitinia. Paulus tidak pernah ke sana. Apakah Yesus tidak pernah mengasihi orang-orang di Pontus dan Bitinia? Jawabannya tidak. 12 tahun kemudian kita mendapatkan surat di dalam 1 Petrus mengatakan bahwa ada jemaat di Pontus, Bitinia yang dibangun. Oleh siapa? Bukan Paulus, tetapi Petrus dan teman-teman. Artinya ada banyak kesempatan Tuhan memang sengaja menutup jalan dan katakan bukan Ian, bukan kamu yang pergi. Kamu tetap jalan maju, ada jalan lain yang ingin saya bawa engkau ke sana dan engkau bisa melayani di sana. Soal Cina, itu bukan urusanmu. Jangan kembali ke sana. Karena akan ada anak-anak youth, anak teens, anak sekolah minggu dari GSJ Bethlehem Bogor yang akan pergi ke China. Kami sebelum pergi ke China kami mendoakan India untuk 4 plus 3,5 tahun. 7,5 tahun kami mendoakan India. Tetapi kami tidak pernah menginjakan kaki di India. Kami pergi ke China. Dan mungkin ada di dalam otak kami, Ian, jalan maju ke China. India bukan urusanmu. India akan menjadi urusan youth dari GSJA Bethlehem Bogor. Amin. Ada yang mau angkat tangan? Pastor, anak saya nih. Yang tadi ngomong itu anak saya nih. Dia akan ke India. Amin. Wah, gak ada yang berani. Pastor, anak saya nih akan ke Korea nanti nih. 12 tahun kemudian ini nih anak saya akan jadi misionaris di Korea menjadi opa. Amin. Amin. Ada kok. Anak saya yang akan pergi ke Afghanistan. Amin. Agak berat memang. Teman saya sedang dipersiapkan untuk pergi ke Afghanistan. Dia lagi ada di Surabaya dan kami katakan, kok mau-maunya kamu ke sana? Dan dia bilang, saya juga tidak tahu. Saya hanya mengikuti arah untuk pergi. Dan hari ini, saya jujur,
inilah topik pembicaraan saya. Beberapa tahun, awal tahun ini kemudian saya bersama dengan beberapa teman, seorang misionaris dari Swiss, 30 lebih tahun ada di Indonesia, dengan seorang misionaris Indonesia yang melayani di Mongolia. Kemudian ada 2 hamba Tuhan di Jakarta, kita mulai kumpul, kita rembuk, dan kita berpikir bahwa misi tidak hanya boleh dikerjakan, diperhatikan oleh departemen misi, tidak boleh hanya dipikirkan atau menjadi beban dari hamba-hamba Tuhan, tidak boleh hanya dipikirkan oleh departemen ini dan itu, tetapi seharusnya misi sudah harus melibatkan orang-orang muda, bahkan teens. Mereka harus terlibat di dalam misi. Dan karena itu saya akan berbicara lebih banyak untuk teens. Teens itu menurut WHO umur 10 sampai 24 tahun. Kalau menurut Departemen Indonesia punya kesehatan katanya 10 sampai 19 tahun. Kalau saya lebih setuju teens itu kalau bahasa Inggris berarti 13 19. Ya kan dalam bahasa Inggris. Kalau saya lebih setuju kalau ada di situ usia antara 13 sampai 17 16 tahun itu teens. Yang jadi saya mau lihat. Nah itulah teens yang kemudian ada di dalam benak dan pikiran saya. Nah jangan buru-buru pulang ya karena Anda bukan teens. Jangan buru-buru karena ini firman untuk Anda yang bukan teens juga maksud saya. Jadi jangan buru-buru pulang. Nah teens atau remaja yang saya mau katakan mereka harus terlibat dalam misi. Menurut Profesor Kasali mereka ini generasi strawberry. Strawberry Generation, ada bukunya itu. Kenapa? Karena mereka itu menarik, manis, sedap dipandang, enak dilihat. Tetapi kalau sekali sentuh, gampang terluka, gampang lecet, gampang hancur menurut dia. Tetapi saya tidak akan membahas mengenai itu. Yang saya mau melihat, teens itu adalah usia yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Kalau teens merasa ini coba nanti katakan amin kuat-kuat. Karena bagi saya melihat teens adalah usia yang beranjak dari yang sebelumnya mengutamakan diri sendiri. Mereka beranjak kepada mengutamakan pertemanan. Jadi bukan lagi diri sendiri, mereka mengutamakan pertemanan, nongkrong kongko sama teman-teman. Bahkan mereka lebih mengutamakan pertemanan, bahkan di meja makan sekalipun dengan keluarga mereka. Mereka akan lebih mengutamakan dengan teman. Akhirnya anak-anak kadang-kadang hilang di meja makan karena mereka dengan handphone, karena sedang bersahabat dengan teman-teman. Nah itu hebat, itu hebat. Hebatnya apa? Nanti kita bahas pelan-pelan. Hebat karena apa? Karena itu hanya perlu diarahkan kemana seharusnya pergi. Teman segalanya, gak boleh ada yang tersakiti dalam persahabatan. Pokoknya berani ada yang tersinggung itu udah rame-rame pergi untuk saling minta maaf. Nangis-nangisan, makan es krim bersama yang penting kembali normal. Itu teens. Mereka suka traveling, suka bereksplor dan mencari dunia baru. Gitu ya. Ini ingat kembali ini teens. Mereka suka mengerjakan atau mencoba hal-hal yang baru. Umumnya mereka suka berkelompok, ada di dalam sel group dan lain-lain. Dan mereka mudah menghasilkan tren sendiri atau movement. Jadi kalau ada movement yang di Jakarta, Fashion Week, Bogor Fashion Week, bukan ya. Itu mungkin karena movement dari remaja yang mereka mau mengeksplor diri mereka. Mereka sangat passionate, punya semangat yang tinggi. Mereka punya keberanian-keberanian yang tak terduga. Bahkan orang tua tidak pernah membayangkan keberanian mereka sebelumnya. Itu anak-anak remaja. Kok bisa gitu ya? Ya memang bisa. Itu cara berpikir mereka. Itu banyak seperti itu. Cara berpikir mereka out of the box. Gak sama seperti orang tua. Ini aja nih. Maju gini-gini nih. Jalan tuh ini. Gak pernah lewat trotoar. Ya, yang lewat trotoar itu adalah time is money. Trotoar adalah bagian dari jalan. Gitu ya, out of the box, itu anak remaja. Gitu ya. Mereka petarung, mereka suka berkompetisi. Ya perlu adalah jangan gampang menyerah, kompetisi-kompetisi yang sehat. Energi mereka selalu kepingin untuk ditunjukkan, mau ditunjukkan selalu. Nah, perkembangan skill daripada mereka, pengetahuan mereka pun berkembang sangat-sangat pesat
Mungkin karena mereka remaja, kita mulai lihat tuh. Kalau mereka dilatih dari kecil untuk badminton, main bola kaki sejak kecil. Nah di usia remaja ini puncak-puncaknya mereka untuk menjadi bagus. Kita sudah bisa menentukan mereka akan lebih menjadi profesional atau stop di sini. Karena di situ puncak daripada mereka akan menjadi seperti apa. Mereka jauh lebih pintar, akan jauh lebih pintar dari sebelumnya. Secara fisik mereka berkembang sangat pesat. Anda bisa makan 1 piring, mereka bisa makan 2,5 piring dan tidak tahu makanan itu larinya kemana. Kemungkinan kaki, karena ada anak sekolah minggu kita 11 tahun, saya pakai sepatu 41, dia 43. Itu anak 11 tahun. Jangan lihat sepatu Anda. Ya, itu karena perkembangan fisik mereka berbeda dan itu lagi kembang-kembangnya. Mereka multitasking. Oh, bisa kerja banyak hal dalam satu waktu. Kalau belajar pun mereka harus belajar depan TV sambil dengar lagu, gamenya menyala di handphone sambil kerja. Jangan takut, tugas pasti selesai. Waktu Anda matikan semua, tugas pasti nggak selesai. Karena mereka multitasking. Nah, karena itu saya minta Anda jangan multitasking sekarang. Saya lagi khotbah. Jangan Anda multitasking sambil dengar khotbah. Benar, Pastor. Amin. Amin, Pastor. Amin. Jangan ya, untuk kali ini jangan. Multitasking Anda ditahan sejenak. Karena bukan hanya teens, kadang-kadang orang tua berjiwa teens pun melakukan hal yang sama. Nah, kenapa saya langsung singgung itu? Karena nanti kita akan bicara bahwa seharusnya Anda dan saya, gereja, harus selalu diremajakan. Diremajakan kenapa? Dengan semangat, semua semangat yang ada itu harusnya dimiliki oleh Anda dan saya, oleh gereja, oleh tim misi, oleh siapapun yang mencintai Yesus harus memiliki semangat yang sama. Karena itu jangan bilang, oh ini khotbah untuk teens, saya bukan teens, saya akan keluar dari tempat ini. Oh jangan, Anda harus menjadi teens. Saya bodak badan, semangat main badminton dengan Kohiri, masih teens ya. Masih teens, kalah di rambut saja. Rambut yang lebih tua daripada badan. Tapi saya masih teens. Nah, ini pesan. Bayangkan ini potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh gereja saat ini. Teens di gereja ini sangat banyak. Saya kemarin lihat Jumat 21 orang dibaptis. Teens sangat banyak. Dan mereka adalah treasure yang kita miliki. Treasure yang kita miliki sekarang ada di dalam gereja. Dan bayangkan treasure ini kita pergunakan dengan sangat-sangat maksimal. Maka bukan hanya gereja, hidup mereka sendiri, keluarga, gereja, bangsa dan negara, perkembangan misi secara global ditentukan oleh mereka ini. Karena mereka yang memiliki potensi-potensi besar ini. Dan Anda harus jadi tim yang mengumpulkan mereka, mendorong mereka, manage mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar-benar terpakai. Amin. Mari kita pakai mereka. Jadi Anda jangan pulang. Ini kita bicara mengenai teens. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 43-52. (43) bilang begini. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah ini sudah tahu ini umur berapa? Yesus umur berapa? 12 tahun. Yesus tinggal tidak sama-sama orang tuanya. Ini tipe-tipe apa? Out of the box. Lagi suka-sukanya bikin seenak-enaknya. Lagi happy-happynya. Dia punya banyak hal yang ingin dia kerjakan. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Sudah 1 hari perjalanan. Lalu mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Artinya mereka berjalan kembali lagi hari kedua, 1 hari perjalanan. Sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari artinya 1 hari tambah plus. Mereka mencari dia keliling. Ke keluarga, ke kerabat, teman, sahabat, teman mabar bersama. Kok ini teman mabarnya di sini, kok dia nggak ada di sini. Tahu nggak Yesus di mana? Dia cari internet di mana, mungkin lagi main bareng gitu ya. Kira-kira mungkin. Yesus di mana? Yesus di mana? Kalian tahu nggak Yesus ada di mana? Dia pergi kemana? Main di mana? Dia kira-kira pariwisata kemana kira-kira? Mereka cari.
Ternyata Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Ia juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan ketika orang tua melihat dia, geleng-geleng kepala, tercengang mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, kenapa kamu buat demikian?" Aduh, antara mau marah, Maria tahu nubuatan tentang Yesus. Mau jitak, ini nanti jadi Mesias. Mau ambil rotan dipukul. Wah, kita udah susah-susah lahirin dia. Dikejar-kejar oleh Herodes. Bawa lari ke Mesir. Tahan. Udahlah nanya. Nak, kenapa kasih susah kami, nak? Nak. Saya pernah cerita di sini anak saya hilang ya. Darren umur 3,5 tahun hilang di Guangzhou. Wah, Anda kalau sudah pernah dengar? Belum? Wah, salah dong. Harusnya saya masuk di catatan sini ya. Nggak ada di catatan soalnya. Itu tuh mengerikan loh. Anak hilang di tengah keramaian perayaan Tahun Baru Cina di Cina. Kalau Bapak Ibu pernah pergi itu Beijing Lu, jalan Beijing. Itu ramainya minta ampun. Hilang karena saya gendong dia pergi cari makan cake gitu, cake bulat. Orang yang buat cake itu tidak buat dengan bulat baik-baik, maka dia marah. Dari gendongan saya dia lepas sebagai seorang anak Kupang. Lepas jatuh bangun kembali. Saya pesan lagi, "Pak tolong bikin yang baru yang lebih bagus, saya akan bayar dua-duanya." Saya lihat dia tidak ada. Itu jarak perjalanan saya dengan dia meninggalkan istri saya itu sekitar 250 meter. Itu jauh dalam keramaian karena kita tidak bisa lari saking ramainya. 15 menit itu seperti itu perasaan orang gila. Saya mau gila rasanya anak hilang. Nanti saya pakai di khotbah lain ya, tapi saya cerita sedikit. Akhirnya saya teriak seperti di Indosiar, "Darren! Darren! Lu di mana?" Karena kalau pakai bahasa Mandarin semua anak akan lihat. Kalau pakai bahasa Kupang cuma dia yang dengar. "Darren!" Ke kiri tidak ada, ke depan tidak ada, ke kanan tidak ada, ke belakang saya tidak berani. Karena istri saya sedang hamil besar, 7 bulan anak kedua kami. Saya hanya takut kalau saya pergi tidak bersama anak saya setelah hampir setengah jam. Istri saya tiba-tiba, maka saya kehilangan semuanya. Betul tidak? Ini lagi hamil besar loh. Maka saya tidak ketemu di kiri, di depan, di kanan karena itu perempatan. Saya terpaksa kembali. Hampir 50 meter ketemu istri saya dari jauh. Si anak kecil umur 3,5 tahun lagi ada dengan istri saya. Di tengah jalan keramaian itu, saya cuma jatuh. Maminya bilang gini, "Kamu kembali ke Dedi, say sorry karena kamu pergi tinggalkan Dedi tanpa beritahu." Waktu dia datang, ini saya bayangkan kalau Yesus datang hilang 3 hari, anak saya 15 menit. Dia datang, saya dalam keadaan begini. Anda tahu dia datang dengan muka polosnya. "Sorry Dedi." Saya peluk dia karena saya mengasihi dia. Saya peluk dia dan rasa-rasa mau banting-banting. "Kenapa pergi?" Itu kalau dia teh celup, saya akan darah Yesus berkuasa, diselamatkan. Anak hilang, anak satu-satunya. Dan saya cuma perasaan, saya bayangkan. Itu kalau Yusuf, anak tukang kayu, tangannya begitu kasar. Dan biasa bermain kayu. "Yesus, kenapa pergi tinggalkan saya?" Double stick dan untung kamu Mesias. Kalau bukan Mesias. Tapi ini anak remaja yang sedang kita bicarakan tadi. Remaja yang penuh energi, yang out of the box, yang kepingin lakukan segala sesuatu. Itu anak remaja itu yang sedang kita bahas. Dan mari kita mau tetap lanjutkan. Ini remaja yang sangat penting. Jadi di dalam culture Yahudi 12 tahun, 13 tahun itu kenapa mereka pergi. Itu hal yang sangat penting bagi anak 12 tahun. 13 tahun kadang-kadang kalau di tahun 1800-an bahkan
Sampai di usia 16 tahun mereka harus pergi di sana dan merayakan namanya bat mitzvah. Atau menjadi seorang dewasa menurut Yahudi. Mereka dikasih tefilin, ada 2 kotak hitam, ada ayat Alkitab di dalam, Taurat. Kemudian diikat di kepala, diikat di tangan. Itu menjadi tanda kedewasaan mereka. Sejak saat itu mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Secara dewasa. Jadi kalau tanya Yesus kenapa hilang? Ya dia baru saja mengambil langkah sebagai seorang anak dewasa yang baru dirayakan 3 hari lalu. Nah sebagai anak dewasa harusnya saya bisa memutuskan. Dan dia ketemu papa mamanya, kenapa cari? Seharusnya saya say thank you buat bapak mama. Karena apa yang sudah engkau ajarkan bagaimana mencintai Allah, mencintai Taurat, mencintai bait Allah. Sudah saya lakukan sekarang, yaitu di mana saya memutuskan untuk tinggal di bait Allah. Dan kenapa mama papa tanya saya kenapa saya tinggal di sini? Ini kan ajaranmu selama 12 tahun kepada saya. Dan saya mengikutinya karena saya mencintai bait Allah, mencintai gereja, mencintai rumah Tuhan. Dan sudah seharusnya saya di sini. Itu yang sedang dikerjakan. Saya mau cepat karena tinggal 15 menit. Karena itu bagi saya ini hal yang sangat penting. 12 tahun itu sangat penting bagi mereka. Karena di usia itulah Samuel dikatakan pertama kali usia 12 tahun mendengar suara Tuhan. Di usia yang sama dikatakan antara 12 sampai 14 tahun Daud diurapi menjadi raja. Di usia antara 12 sampai 15 tahun itulah Sadrak, Mesad, Abednego dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Di usia seperti itulah Yusuf dibawa ke Mesir, dijual oleh kakak-kakaknya. Jadi ini ada punya sejarah yang panjang. Bahkan mereka mulai mensandingkan dengan kisah Lewi dan Dina. Itu di usia 12-13 tahun. Maka itu bagi orang Yahudi, usia itu usia penting, usia mereka menjadi seorang yang dewasa. Di dalam power mereka, kehebatan mereka, treasure yang mereka miliki, mereka diputuskan menjadi seorang dewasa. Jadi yang remaja bilang, saya punya potensi besar. Coba, kok bapak-bapak ada yang bilang saya? Jangan gitu Pak. Anak-anak muda boleh katakan, saya punya potensi yang besar. Dalam diri saya punya potensi yang besar. Karena Anda punya potensi yang besar, saya suka dengan katakan gini. Untuk mereka yang punya potensi besar seperti ini, mereka harus punya good experience dalam hidup mereka. Mereka harus punya pengalaman yang baik di usia seperti ini, harus punya pengalaman yang baik. Nah, pengalaman baik apa? Saya punya 2 pengalaman yang seharusnya menjadi baik. Menurut beberapa sumber termasuk apa yang saya sedang bahas hari ini adalah pertama, experience yang baik adalah anak-anak remaja seperti ini harus banyak-banyak traveling. Mereka harus keluar, menurut Profesor Kasali dia katakan, mereka harus keluar dari sangkar emas mereka. Sehingga mereka bisa melihat dunia luar, sehingga mereka bisa tahu apa yang terjadi di dunia sekitar mereka. Wawasan mereka menjadi besar, potensi yang besar, ditambah dengan wawasan besar karena memiliki travel yang banyak, maka mereka memiliki potensi yang semakin besar. Agustinus dari Hippo pernah bilang begini, seperti sebuah buku, seorang anak muda yang tidak traveling sama seperti dia membaca buku di bab pertama. Artinya dia tidak akan pernah tahu isi buku keseluruhan dan kesimpulan dari buku itu. Kalau Anda tidak pernah travel itu bahaya. Makanya lagi tren sekarang kan, healing, traveling, healing. Yang perlu itu anak remaja Bapak Ibu. Bukan Bapak Mama adalah kumpulkan duit supaya anak remaja traveling. Oh yang remaja setuju Kak, setuju, yes. Hari ini kita naik kepala kita, yes. Gitu kan. Mereka perlu traveling. Karena itu kenapa Yesus dikatakan orang tuanya seperti biasanya setiap tahunnya mengajak Yesus traveling ke Yerusalem. Ternyata bukan hanya Yerusalem. Ingat baik-baik, Yusuf itu pekerja kayu yang mengerjakan banyak proyek perkayuan dan banyak rumah, banyak sinagog. Dan Yesus sering melaksanakan yang namanya traveling bersama dengan Yusuf. Yesus sangat punya banyak waktu traveling dan dia punya wawasan yang sangat luas. Oke. Anak-anak muda bisa katakan gini, saya bisa kok traveling tanpa harus pergi, tinggal ke Google, klik kata sandi apa-apa, dan saya bisa pergi. Saya bisa kemana saja, bisa buka Global Map, Google Map,
Dan saya bisa pergi lihat, bahkan jalan setapak sekalipun saya bisa lihat. Atau problem kedua, mungkin orang tua katakan, Pak, Kak Ian, bro, keuangan kita tidak sebaik kamu untuk bisa traveling mungkin, atau sebaik orang-orang lain untuk traveling. Tetapi mari coba lihat ini, saya langsung masuk di poin misi. Bayangkan kalau Anda libatkan anak-anak Anda mengenal misi, apa bedanya misi traveling dengan buka Google? Karena misi, Anda tidak hanya sekedar traveling mengenal suku itu, tetapi Anda traveling mengenal suku, wilayah, orang yang ada namanya. Anda kenal orang itu, Anda rasa memiliki karena Anda mendoakan orang itu, Anda mengenal orang itu, Anda mengetahui problem orang itu, Anda ikut menderita karena persoalan yang dialami oleh orang itu, dan Anda sama-sama bergumul. Sama seperti Anda hidup bersama dengan orang itu di dunianya mereka. Bayangkan kalau Anda memilih, ada 5 negara yang Anda doakan. Ada 10 suku di Indonesia yang Anda doakan. Anda traveling sangat jauh. Anda bayangkan, saya tidak hanya sekedar tahu Jerman. Oh, Jerman itu ada konselornya. Oh, ada tim Bayern Munchen di sana yang hebat. Wah, Jerman itu tempatnya indah. Tetapi bayangkan kalau Anda traveling bukan hanya sekedar itu. Tetapi kemudian Anda tahu, ada Karika sama Ko Andre di sana. Saya tahu pergumulan mereka hari-hari. Saya tahu bagaimana mereka susah melayani. Dan saya support uang di sana 20.000 setiap minggu. Dan saya mendoakan setiap malam. Saya tahu apa pergumulan mereka hari ini. Saya tahu jadwal mereka kapan datang ke Indonesia. Kalau mereka datang saya mau foto. Kita gak pernah ketemu. Tapi uang saya sampai, doa saya sampai. Saya selalu memikirkan Anda setiap hari. Anda bisa mengajak, dan anak saya selalu ajak. Setiap makan kita punya doa dari Emma ya. Emma selalu kirim tuh setiap pagi doa 3 menit. Ada suku ini di sini, anak saya langsung lari ke peta. Oh, di sini Dede. Pulau mana Pulau Buru? Oh, ini Pulau Burunya tuh di sini. Gila, jauh benar. Bayangkan mereka bisa traveling, langsung buka ke Google dan mereka tahu ada siapa di sana. Oh, ada Om James Tasani. James Tasani. Gila, perutnya besar sekali. Wah, saya mau deh kalau pergi pasti dapat makanannya banyak di sana. Nah, itu kata-katanya dia. Anda bayangkan Anda mengajak anak Anda traveling. Bukan karena sekedar traveling, tetapi bermisi bersama dengan anak Anda. Dan Anda memperkenalkan kepada dia, ada teman di Irak, ada teman di Afghanistan yang harus lari karena keyakinan mereka. Ada orang yang dikejar-kejar di Cina. Di Cina ada gereja yang mereka ada namanya Ian, yang tidak bisa beribadah dengan bebas. Dia punya 2 anak dan kami mendukung dia setiap bulan di gereja bicara misi. Ada nama Pastor Ian di sana. Kami ikut traveling bersama dengan Pastor Ian. Dan Anda bayangkan kalau anak-anak ini bisa satu waktu mengunjungi kami. Satu waktu ikut terlibat dengan pelayanan misi, dengan HBLM, dengan mana-mana. Potensi pergi kepada wawasan yang luas. Maka mereka jadi orang hebat. Yang kedua adalah dengan siapa mereka traveling. Inilah kenapa Yesus pergi. Yesus pergi sampai di Bait Allah, dia tidak hilang. Dia sedang membuka wawasan yang luas. Di Nazaret dia ada di sinagog. Dia cuma punya literatur yang mungkin 50 biji literatur. Di Yerusalem perpustakaan besar. Di Nazaret dia cuma dapat 2-3 guru lokal. Di Yerusalem dia dapat banyak guru hebat di sana. Di Yerusalem waktu dia pergi ke acara Bait Allah, di samping gereja ada banyak kelas-kelas dibuka. Ada siapa di sana? Gamaliel lagi bikin orasi di sana. Siapa lagi? Ada Pastor Agus di sana yang bikin latihan badminton sama Koheri. Itu kan. Ada latihan musik, dia pergi ke segala tempat. Dia mengunjungi Yohanes yang jadi Yohanes Pembaptis yang lebih tua dari dia cuma 6 bulan. Yohanes lagi di situ karena boleh harus tinggal di Bait Allah karena sekarang Yohanes lagi latihan bakar apa namanya? Domba di sana. Nes, ngapain? Saya kan Lewi. Harus belajar bakar domba sekarang. Belum boleh bunuh karena masih usia 12. Tapi kalau bakar-bakar udah bisa. Terus sore ngapain? Sore lagi latihan kecapi bro. Gak bisa jalan. Ya udah sebentar semalam saya tinggal di sini ya. Kita 2 tinggal bareng boleh gak? Asrama saya tempat tidurnya cuma 1. Ya udah saya tidur di bawahnya gak apa-apa lah. Udahlah lu tidur di atas, saya tidur di bawah. Dia lagi sama-sama Yohanes mungkin saat itu. Yohanes 12 tahun sudah ada di Bait Allah untuk mengerjakan hal-hal itu.
Dia ketemu dengan siapa? Dia masuk di ruangan sebelah ketemu orang Saduki. Dia masuk di ruangan sebelah ketemu orang Farisi. Dia masuk ke sebelah dia ketemu dengan kumpulan orang-orang pintar Sanhedrin. Dan dia belajar banyak di sana. Dia ketemu orang tua, dia pergi dengan orang tuanya. Dia ketemu guru di sana. Dia ketemu orang-orang hebat di sana. Dan gereja Bethlehem sedang menyiapkan itu. Dan memang ada itu. Anda bayangkan anak Anda yang punya potensi besar. Diajak traveling untuk misi. Dan mereka menyediakan di tempat ini guru-guru hebat. Banyak hal hebat yang ada di gereja ini. Anda harus menitipkan anak Anda di sini. Dan kalau anak Anda memutuskan kalau saya mau terlibat dalam misi. Anda seharusnya jangan tanya. Apa sih dikit-dikit Bethlehem? Dikit-dikit gereja, dikit-dikit gereja. Emang gak ada yang lain? Puji Tuhan mereka di gereja. Lalu maunya di mana? Saya punya prinsip waktu cari pacar. Saya selalu punya prinsip gini. Cari pacar itu di gereja. Karena kalau ketemu di gereja, kalau punya masalah, dia akan lari kembali ke gereja. Kalau cari pacar di jalan, kalau punya masalah, dia akan lari kembali ke jalan. Mau cari lagi di jalan itu sudah susah, di jalan mana bingung. Jangan cari di kafe. Karena waktu kamu punya masalah, dia akan lari kembali ke kafe. Apalagi waktu dapat pacarnya dalam keadaan mabuk. Maka pada waktu Anda sedang bermasalah, dia akan lari kembali ke mabuk. Tapi kalau Anda ketemu di gereja, sampai menikah, kalau dia ada masalah, dia lari ke gereja. Bukan lari ke pengadilan untuk minta surat cerai. Kenapa waktu diberkati datang ke gereja, waktu bermasalah perginya ke pengadilan? Amin. Dan itu yang sedang harusnya kita dapati. Anda harus memberikan mereka experience, ketemu dengan orang-orang hebat yang ada di gereja. Anda yang hebat, Anda harus punya pengalaman dan misi gereja memberikan kesempatan itu. Anda yang punya potensi besar, harusnya gereja Anda akan menemukan orang-orang hebat di gereja ini. Ada sekolah musik, ada banyak pelatihan, ada banyak mau olahraga juga ada. Lebih banyak lagi yang Anda bisa tahu kalau Anda datang ke sini. Dan terlibat memberi diri Anda. Maka potensi Anda yang besar akan terpakai dengan sangat maksimal. Saya mau sedikit counter dulu ya. Counter yang mana? Counternya begini. Oh berarti kalau saya anak remaja udah bebas suka-suka hati pilih saya. Oh jangan ya. Jangan suka-suka hati. Karena pasal ayat 52 nanti bilang apa? 51-52. Yesus mendengar tinggal diam di dalam didikan orang tuanya sampai dia besar. Jadi jangan bilang, oh remaja berarti kata Kak Ian bebas. Traveling, go, lari dari rumah. Jangan, bukan itu tujuannya. Yesus sedang menunjukkan kedewasaannya di mana dia memilih yang terbaik. Setelah 12 tahun dia belajar dari orang tuanya. 0 sampai 2 tahun diajar oleh ibunya. 2 tahun sampai 12 tahun dia diajar oleh bapaknya. Dan 12-13 tahun itu saat bat mitzvah dia diajar langsung oleh Taurat. Artinya dia punya pengalaman untuk baca langsung, bertanya jawab dengan guru. Dan itu yang sedang dimiliki oleh Yesus. Kita masuk di pokok-pokok terakhir. Bayangkan gereja, keluarga, kita juga sebagai gereja, sebagai orang tua. Jika kita memberikan kesempatan ini, kita memberikan mereka pengalaman. Dengan keluarga bersama mendoakan misi. Dengan keluarga bersama kita traveling misi. Kita menjalankan proyek bersama. Bayangkan kita akan mendapatkan orang-orang hebat yang berpikir out of the box. Dan misi bisa berjalan dengan sangat hebat. Karena orang-orang ini yang akan hidup di masa depan. Remaja inilah pemilik masa depan. Karena mungkin mereka lah yang nanti gerejanya di Metaverse. Bukan lagi di gedung gereja. Dan bayangkan kalau kita memiliki potensi-potensi itu di dalam gereja. Amin. Pastor Arif Dedi minggu lalu bilang ya. Seorang anak melakukan sesuatu berdasarkan hati nurani. Bukan logika. Dan saya pikir itu yang Yesus sedang lakukan di Bait Allah. Oh kita lanjut. Catatan saya masih ada banyak. Apa yang Yesus kerjakan di situ? Tidakkah kau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dalam King James Version bilang begini. That I must be about my father's business. Mengerjakan bisnis bapaknya. Apa bisnis bapaknya? Di Bait Allah. Apa sebenarnya yang bisnis bapak? Kita masuk. Saya mau kita lihat ini sejenak. Apa sih bisnis bapak? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Yesus ada di Bait Allah? Karena memang seharusnya anak itu mengerjakan bisnis bapak. Karena itu sudah dinubuatkan sejak awalnya.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Pada waktu Petrus pertama kali khotbah setelah hari Pentakosta. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan di situ? Kisah Para Rasul 2 17 bilang begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua anak-anakmu laki-laki dan perempuan di gereja Bethlehem, di Bogor, di Kupang, di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di Indonesia, dimanapun aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak dan mereka akan bernubuat. Mereka taruna-tarunaku, mereka akan dapat penglihatan. Dan orang-orang tua pun mendapatkan mimpi. Bayangkan kita mendapatkan generasi ini. Jadi teman-teman anak remaja coba katakan, saya ada di sini. Itu karena penggenapan nubuat kitab Yoel yang dikhotbahkan oleh Petrus. Maka saya ada di sini. Saya ada di sini karena sudah dinubuatkan bahwa sudah seharusnya saya ada di gereja dan saya menjadi bagian dari misi global Kristus. Coba anak remaja bilang, saya ini penggenapan nubuatan. Saya ini penggenapan nubuatan. Yang sudah tua-tua, saya cuma dapat mimpinya. Loh, mimpinya benar kan? Yang tua dapat mimpinya. Jangan merasa rendah, enggak. Anda dapat visinya, Anda dapat misinya. Anda tahu arah mau kemana tujuan daripada anak-anak ini yang punya potensi. Dan tujuan Anda adalah saya mendapatkan visi. Hei yang berpotensi, kesini harusnya kamu pergi. HBLM sudah terbentuk, kesinilah kalian berpotensi, pergi. Gereja sudah terbentuk, visi sudah ada di kepala dari gembala, kesanalah kalian akan pergi. Maka itu datanglah ke orang tua. Maka akan mendapatkan apa yang seharusnya Anda kerjakan, kumpulnya tuh di gereja sini. Di tempat ini Anda akan mendapatkannya. Saya mau kita kasih di sini, di dalam gereja sidang jemaat Allah, sejak tahun 1949, sudah ada gerakan misi yang dipelopori oleh anak-anak kecil. Namanya, Boys and Girls Missionary Challenge. Sejak tahun 1949, mereka telah mengumpulkan 180 million US dollar. Saya nggak tahu, saya kalau saya salah hitung Anda bantu ya. Saya nggak tahu itu 2,6 triliun atau berapa, saya nggak tahu. Saya cuma bikin kalkulator, nolnya kebanyakan, udahlah. Taruh aja dulu lah. Nanti kalau salah Anda hitung sendiri. Pendeta juga masih manusia ya. Penuh kesalahan dan kilaf. Tapi itu banyak. 180 million US dollar itu sangat banyak. Mereka mensupport 2.442 sekolah Alkitab. Anda tidak salah baca. Dan kampus-kampus termasuk yang ada di Indonesia. Support untuk keuangan, support untuk buku, support untuk pembangunan. Itu anak-anak, bukan yang youth-nya. Misi youth itu beda lagi. Kalau youth kalau nggak salah Lightspeed atau nggak salah itu ya namanya. Ini anak-anak. Mereka mensupport 5.200 misioneri di berbagai belahan dunia. Yang dikerjakan oleh siapa? Anak-anak. Jadi saya mau katakan begini. Apa yang menjadi pekerjaan misi global Allah itu bukan sekedar impian belaka, itu bukan sesuatu yang aneh dan hanya di angan-angan, anak-anak tidak bisa lakukan. No, ini sudah terjadi, ini sudah dinubuatkan, ini sudah terjadi dan ini masih sedang terjadi. Anda sekarang diperhadapkan dengan pilihan. Saya akan pulang kembali dengan orang tua saya ke Nazaret dan melakukan hal normal seperti biasanya. Ataukah saya akan di sini dan mulai melakukan apa yang menjadi bisnis Bapa di sorga. Itu cara Anda memilih hari ini. Saya akan taruh diri saya karena saya dewasa. Saya akan mulai memilih kemana arah hidup saya. Gereja juga akan memilih. Orang tua akan memilih. Saya akan menjadi teenager, punya semangat yang terus diremajakan. Semangat untuk misi. Ataukah saya akan pulang dan khotbah hari ini semangat. Pendetanya pakai baju pink. Manis sekali. And then
selesai. Oh, minggu depan ada jadwal lagi, datang ke gereja. Seperti biasanya setiap minggu dia datang dibawa oleh jadwal gereja. Mereka didorong oleh jadwal gereja untuk hadir. Tetapi apakah hari ini Anda bersama dengan Yesus 12 tahun dan katakan, kami memilih untuk tidak sekedar menjalankan rutinitas, tetapi kami memilih untuk tinggal dan mengerjakan bisnis Bapa. Kalau Anda mau pulang seperti biasanya, pulanglah pintu di sana, dan pintu di sana. Tetapi kalau Anda putuskan, Pastor Yohana, misi berikutnya di mana, Pastor? Ada 5.550 rupiah yang saya miliki. Bisa nggak dipakai? Bisa. Bisa nggak kirim ke saya kira-kira orang siapa yang bisa saya doakan untuk seminggu ini? Om Agus, apa sih yang bisa saya bantu untuk misi berikutnya? Daripada saya pulang kosong-kosong, mendingan saya bawa satu misi, saya putuskan untuk mengerjakan misi itu sebelum saya pulang. Orang berpotensi, sedang ada di tempat yang benar, diajak untuk bermisi traveling yang hebat. Anda sedang dipersiapkan banyak guru orang hebat di sini. Sekarang tinggal kita putuskan, kita mau tinggal atau pulang seperti biasanya. Teens, Anda sudah dewasa. Anda harus memutuskan. Orang tua tidak terlambat. Anda mungkin sudah ketuaan. Sama seperti saya mungkin. Besok 36 tahun. Besok. Tapi tidak, Anda masih bisa. Saya selama ini cuma datang gereja, kasih perpuluhan, persembahan. Ya kalau ada misi, ya itu urusan mereka. Kan sudah tugas mereka. No, saya memutuskan untuk terlibat. Bukan membayar orang untuk terlibat. Amin. Ini yang sedang terjadi. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa Anda tidak menjadi penumpang, tapi Anda menjadi driver dari kehidupan kita. Yesus sedang memakai dirinya sebagai driver. Driver itu punya banyak hal yang berat untuk dilakukan. Dia pikirkan bagaimana jalannya, cepatnya lebih mana, amannya di mana. Ada hal-hal yang harus dia tanggung jawab. Kalau penumpang itu kan cuma datang gereja, duduk di kursi merah. Haleluya, yes, amin, yes. Oh, gimana ibadah hari ini? Wow, praise and worship-nya dahsyat. Habis itu penumpangnya pulang. Nanti naik lagi pas di jadwal ibadah berikutnya. Tapi kalau Anda driver, Anda datang untuk menanyakan kemana arah berikutnya misi kita. Driver itu yang menentukan kemana arah berikutnya. Habel mau lakukan apa? Teens nanti minggu ini mau buat apa? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk kaum wanita? Live itu mau buat apa? Saya tidak terlalu tua untuk jalankan kegiatan. Saya tidak terlalu kaku untuk kemudian lakukan ini dan itu. Apa sih yang bisa saya buat? Supaya setelah saya ambil tugasnya, saya akan drive itu sepanjang 1 minggu ini. Minggu depan saya akan datang lagi dan tanya, kemana arah tujuan berikut barunya tuh kemana? Saya akan bawa, karena saya tidak datang gereja untuk jadi penumpang. Dan titipkan ongkos mingguan saya sebagai persembahan dan perpuluhan untuk membayar gereja yang mendrive gereja dan misinya. Saya datang sebagai driver yang meminta apa sih bagian saya yang bisa saya kerjakan. Amin. Amin. Oh haleluya. Memang agak berat. Saya belum berhenti kalau yang ini belum datang loh. Saya selalu kalau nonton video kalau ini udah naik baru saya berhenti. Itu tandanya. Kalau belum naik berarti saya belum berhenti ya. Jadi kasih tanda aja, saya gak tersinggung. Saya udah tua kok. Saya mengakhiri dengan ini. Apa sih yang mereka kerjakan dalam bisnis Bapa di sorga? Sejak penciptaan, kita mulai secara cepat. Penciptaan Bapa di sorga melayang-layang di atas permukaan bumi dan dia katakan, saya kepingin punya hubungan yang baik dengan pribadi yang bebas. Maka dia bentuk bumi, dia taruh taman, kemudian dia taruh Adam di situ. Di hari yang sejuk dan tenang dia datang untuk membangun hubungan dengan Adam dan Hawa. Tapi dia tidak dapat ruangan yang pas. Karena yang Adam dan Hawa berikan bukan ruangan yang baik.
rumah yang baik, sisi yang baik. Dia malah membuka jendela untuk dosa. Dan waktu Allah datang tidak menemukan itu. Manusia jatuh dalam dosa, berjalanlah sejarah. Sampai di dalam kitab, coba slide berikutnya. Di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, kemudian Tuhan punya inisiatif begini. So that I may live among them. Saya harus tinggal di antara mereka. Karena itu bangunlah bagi saya tabernakel. Tempat di mana saya, mereka sudah ada, bertemu dengan umatku. Di sanalah pertama kali dibangunlah tabernakel. Berjalanlah mereka, kemudian Salomo diminta, dikasih kesempatan bangun yang lebih besar. Bait Allah kemudian didapatkan. Tapi untuk siapa? Hanya untuk orang-orang Israel saja. Tetapi kemudian pada waktu bangsa Israel terpecah, mereka pergi kemana-mana. Tuhan mengizinkan dibangunlah ruangan berikutnya yang namanya sinagog. Sinagog itu tempat untuk belajar. Sinagog itu dibangun di mana? Dimanapun orang Yahudi berada, baik di Israel maupun di luar Israel, bahkan sekarang ada di Manado pun, itu sinagog dibuat. Di mana ada lebih dari 20 orang Yahudi, di situ sinagog boleh dibangun. Itu sinagog kemudian dibangun. Ruangan tempat di mana mereka bisa belajar tentang Taurat, tentang Allah. Setelah sinagog dibangun, kemudian gereja berkembang. Mereka dipenuhi Roh Kudus, maka eklesia pun terjadi. Eklesia itu apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. Gedung gerejanya berbentuk apa? Berbentuk keluarga demi keluarga yang berkumpul memecahkan roti. Dimanapun keluarga ada orang, ada Yesus, nama Yesus disebut. Eklesia terbentuk. Eklesia bukan lagi hanya orang-orang Yahudi, tetapi Yahudi non-Yahudi dimanapun mereka berada. Eklesia itu terbentuk. Dan itulah gereja sejati. Nanti waktu kita ada di sorga, gedung yang paling baik adalah dari setiap suku, kaum, dan bahasa akan bertemu dengan Tuhan. Kesimpulannya apa? Tujuan dari penciptaan sampai terakhir sini adalah Allah kepingin kita untuk bangun hubungan dengan Dia. Dan Dia memerintahkan kita bisnis Bapa itu apa? Bangunlah ruang pertemuan di mana saya bisa bertemu dengan engkau. Bukalah kesempatan di mana kamu bangun ya, supaya ada orang lain bisa ada di situ dan mengenal Allah di situ. Itu tujuannya. Pergilah ke keluargamu dan buka space, buka ruangan di mana orang lain bisa ketemu di dalam keluargamu. Sehingga pada waktu keluargamu berjalan, orang akan katakan, saya diberkati dengan pernikahan kalian. Waktu Anda di dalam statusmu sebagai seorang yang berpacaran, Anda buka ruangan, Anda bangun tempat ruangan, space di mana orang bisa lihat Tuhan di dalam hubungan berpacaranmu. Lihat loh cara berpacaran mereka. Wah, diberkati sekali. Mereka tidak digelap-gelap, tidak pacaran di atas tiang listrik. Tidak, mereka juga tidak di bawah kolong jembatan. Mereka pacarannya kudus dan baik. Di dalam keadaanmu sebagai jomblo, Anda membuka ruang pertemuan di mana orang bisa ketemu Tuhan di dalam kejombloanmu. Gila, dia nggak frustasi di usia gitu masih jomblo. Dia tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia juga nggak buru-buru cari pacar. Wah, saya suka dengan sikapnya seperti ini. Di dalam kegembiraan Anda buka ruang pertemuan, orang bisa ketemu Tuhan di dalam sukacitamu dan berkatmu. Dan orang diberkati. Di dalam masa grievingmu, di dalam kesedihanmu, Anda buka ruang pertemuan. Dan orang ketemu Tuhan di dalam masa grievingmu. Dia sedih, tapi dia gak kayak orang gila. Dia gak mau bunuh diri gara-gara sedih. Dia tetap punya pengharapan dalam Kristus. Di dalam grievingmu, Anda buka ruang pertemuan. Orang ketemu Tuhan di situ. Anda sedang mengerjakan bisnis Bapa di sorga. Bisnis di mana Allah, Yesus katakan, saya mau bangun bait Allah itu. Di sini tempat seharusnya saya mengerjakan bisnis Bapa di sorga. Bukan bisnis Yusuf membangun rumah, tetapi membangun proyek Allah. Saya di sekolah dan kemudian saya membuka ruang pertemuan, orang melihat Kristus di sekolah saya. Maka Anda sedang mengerjakan bisnis Bapa di sorga. Anda sebagai bos dan Anda katakan bahwa saya sebagai bos, saya membuka ruang orang kenal Kristus di dalam posisi saya sebagai bos. Saya tidak perintah semena-mena. Ada tugas saya kerja bersama. Saya memberikan perintah dengan cara yang benar. Anda membuka ruang orang ketemu Tuhan. Itulah bisnis yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Anda sebagai bawahan, Anda sedang membuka ruang pertemuan. Sehingga bos, teman-temanmu, pegawai lain, dan orang yang datang melihat Kristus di dalam ruangan itu. Anda sedang mengerjakan bisnis Bapa.
Itu bisnis yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Dia suka tinggal di situ. Tinggal di mana? Di tempat, di segala situasi hidup saya. Di segala ruang hidup saya. Saya membangun bait Allah. Saya membangun tabernakel. Saya membangun sinagog. Saya membangun eklesia. Saya membangun gereja. Saya membangun space. Orang ketemu Tuhan di dalam setiap situasi hidup saya. Itu tujuan dari bisnis Allah yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anda mungkin sedang bergumul dan katakan, saya kepingin untuk terlibat dan mengatakan saya tinggal di sini. Saya kepingin terlibat, tapi saya nggak tahu. Saya akhiri dengan ini waktu Anda berdiri. Bazalel orang yang biasa-biasa saja. Waktu suruh membangun tabernakel, Tuhan memberikan hikmat, skill kepada dia. Dan akhirnya dia bisa membangun tabernakel. Salomo bukan orang yang hebat lebih dari Absalom. Tetapi dia beri hikmat, dia diberi kepemimpinan. Sehingga kemudian dipercayakan untuk membangun bait Allah. Murid-murid tidak punya kemampuan dan keberanian apa-apa. Tetapi mereka datang kepada Roh Kudus. Mereka datang kepada Bapa. Diberikan keberanian. Mereka berkhotbah dan orang mendengar. Hari ini di jawabannya. Kalau Anda kepingin terlibat, tetapi kemudian Anda katakan, saya tidak tahu bagaimana, saya tidak punya keberanian. Murid-murid tidak punya keberanian. Saya tidak punya hikmat. Salomo tidak punya hikmat sebelumnya. Saya tidak punya skill. Bezalel tidak punya skill sebelumnya. Tetapi pada waktu engkau datang kepada Kristus, engkau akan diperlengkapi. Artinya, Anda remaja, Anda punya potensi besar. Datanglah pada Kristus, potensimu bisa dipakai dengan hebat dan luar biasa. Anda orang tua tidak terlambat. Datanglah dan katakan, saya mau terlibat. Saya mau terlibat. Bagaimana saya bisa terlibat? Tuhan berikan saya skill. Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan berikan saya kepemimpinan. Tuhan berikan saya keberanian. Berikan saya cara bagaimana saya bisa terlibat. Hari ini Anda hanya perlu datang kepada dia dan katakan, ya, saya mau tinggal di sini dan mengerjakan bisnis Bapa di surga. Kalau Anda mau, tundukkan kepalamu, angkat tanganmu di tempat dan katakan, saya mau. Itu hal yang paling penting yang bisa Anda kerjakan hari ini. Saya mau. Soal bagaimana caranya, di mana, bagaimana dan kapan caranya, saya pun mungkin tidak tahu detik ini. Tetapi sama seperti Bezalel, sama seperti Salomo, sama seperti murid-murid, hari ini saya mengangkat tangan dan mau katakan, Tuhan, berikan saya skill, berikan saya hikmat, berikan saya kepemimpinan, berikan saya keberanian, dan biarkan saya mampu membangun ruang pertemuan sehingga orang lain bisa ketemu Tuhan di dalam setiap ruang kehidupan saya. Di dalam masa remaja saya, di dalam masa muda saya, di dalam masa tua saya, di dalam status kejombloan saya, di dalam status pernikahan saya, di berbagai situasi hidup saya. Saya mengangkat tangan dan saya mau katakan, saya mau terlibat. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan hari ini. Di hari misi ini pun kami mau katakan, Tuhan, kami mau terlibat. Biarkan kami semakin diremajakan di dalam semangat kami, cara berpikir kami yang positif, keinginan-keinginan kami untuk bisa menjangkau teman-teman, keinginan kami, cara berpikir kami yang out of the box untuk supaya misi berkembang dengan lebih baik. Tuhan, tolong kami cara berpikir kami supaya misi benar-benar tidak berjalan statis. Tuhan, tolong supaya dalam kehidupan kami diberi skill, diberi hikmat, diberi kepemimpinan, diberi keberanian. Sehingga benar-benar kami dimampukan untuk mengerjakan bisnis Bapa di sorga. Untuk membangun ruang pertemuan. Orang lain ketemu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di segala situasi hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami. Secara khusus hamba berdoa untuk anak-anak remaja di tempat ini, Tuhan. Mereka lah pemilik masa depan. Mereka lah orang-orang yang akan hidup di masa depan. Mereka adalah jembatan yang akan memberikan untuk memotong gap antara kami dengan dunia. Mereka lah orang-orang potensi itu, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati mereka, pakai potensi mereka. Dan biarkan kami orang-orang tua, kami pemuda-pemuda jadi mentor bagi mereka. Jadi penolong bagi mereka, jadi pendukung bagi mereka, pengarah bagi mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Masa depan gereja, masa depan bangsa dan negara, masa depan dunia ini, masa depan misi, sungguh ada di tangan yang tepat, yaitu anak-anak remaja yang sedang berdiri di tempat ini. Secara khusus mereka yang mengangkat tangan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Akhir
daripada ayat ini dengan jelas mengatakan, setiap anak-anak remaja itu, mereka bertambah besar, bertambah hikmatnya, mereka bertambah besarnya, mereka dikasihi Allah dan manusia. Berkat ini turun atas setiap anak-anak remaja. Mereka akan bertambah besar, mereka bertambah hikmat, mereka bertambah-tambah di dalam kasih Allah. Mereka dikasihi Allah dan mereka dikasihi manusia. Berkat ini bukan dari hamba-Mu, tapi berkat ini datang daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya dengan iman, seluruh hamba Tuhan, orang tua mengangkat tangan dan berkata, amin, amin, amin. Terjadilah pada anak-anak remaja kami, dan gereja kami punya masa depan. Karena mereka memutuskan untuk terlibat di dalam misi. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Semua yang berkemenangan di dalam Tuhan dan percaya, sama-sama kita serukan. Amin.